Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 83 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ada hukum tajwid namanya mad tabi'i zahiri. Karena ada alif sebelumnya baris fathah, maka huruf dzal dipanjangkan 2 harokat. Wa idza ada hukum tajwid namanya mad wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif sebelumnya fathah, hamzahnya a pada kata jaa, maka jimnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Ja'ahum. Lalu berikutnya ada hukum izhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, di sini hurufnya hamzah, maka mim sukun dibunyikan dengan jelas, jadi masih bunyi m. Ja'ahum am. Berikutnya ada hukum izhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, di sini hurufnya ra, maka mim sukun dibaca jelas. Amrum. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris dhammah tanwin barisnya di atas, maka dibacanya tebal. Amrum. Lalu berikutnya ada hukum idgham bi gunnah. Karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf mim, maka cara bacanya tanwinnya masuk ke mim, amrum, disertai bunyi dengung, tahan. Amrum minal. Berikutnya ada hukum alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam sukun dibaca dengan jelas. Minal amni. Lalu berikutnya ada hukum izhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, di sini hurufnya nun, maka mim sukun dibaca jelas. Minal amni awil. Berikutnya ada hukum alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu kha, maka lam dibaca dengan jelas. Awil khaw. Khaw ada harfulin atau huruf lin. Karena waw sukun sebelumnya fathah, maka dibacanya lembut. Awil khawfi adza. Dza mad tabi'i zahiri. Karena ada alif sebelumnya baris fathah, maka huruf dzal panjang 2 harokat. Adza'u. Mad tabi'i zahiri. Karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, maka ain panjang 2 harokat. Adza'u bih. Ba-nya pendek, haknya jadi sukun. Jadi kalau berhenti tidak ada mad. Bih. Ini tanda wakafnya namanya al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Walau. Lau ada huruf lin. Karena waw sukun sebelumnya baris fathah, maka dibacanya lembut. Walau raddu. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris di atas, maka dibaca tebal. Raddu. Du mad tabi'i zahiri. Karena ada waw sukun sebelumnya baris dhammah, maka huruf dal panjang 2 harokat. Walau radduhu ilar.
Ila jika berhenti di sini hukumnya mad tabi'i. Karena ada alif sebelumnya fathah. Alifnya alif maksurah. Dibaca panjang 2 harokat jika berhenti. Namun jika wasal atau kita terus bacaannya, maka madnya ini gugur. Lamnya dibaca pendek, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama huruf mad, sukun kedua ro sukun. Karena pada ro tasydid ada ro sukunnya ya, ro sukun dan ro fathah. Sukun ketemu sukun maka tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dihilangkan secara bunyi. Ilaru. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu ro, maka alif lam tidak dibaca. Ilaru. Huruf ro dibunyikan secara tafkhim karena barisnya fathah, maka dibaca tebal. Ilawasu su mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun sebelumnya baris dhammah, maka sin panjang 2 harokat. Ilawasuli wa ila ada mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya fathah panjang pada kata ila, hamzahnya yang u pada kata uli, maka lam dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Wa ila ulil. Ini wawunya bukan wawu pemanjang. Walaupun sebelumnya hamzah berbaris dhammah, ini bukan mad badal, artinya u-nya tetap pendek. Wawu jangan dibaca ya. Ulil. Uli jika berhenti di li hukumnya mad tabi'i karena huruf ini adalah huruf ya sukun. Huruf mad, huruf ya sukun didahului kasrah maka panjang 2 harokat. Nah, lihat bedanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kenapa alif? Cirinya adalah huruf sebelumnya fathah. Kalau ini sama-sama hurufnya, tapi kenapa kok ini ya sukun? Kalau ini didahului kasrah. Maka dibaca panjang 2 harokat kalau berhenti. Namun kalau wasol pendek, lamnya madnya gugur ya. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun, ya sukun dan lam sukun. Maka huruf sukun pertama dilepaskan. Wa ila ulil. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam sukun dibaca jelas. Ulil amri. Kemudian ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya ro, maka mim sukun dibaca jelas. Ulil amri. Huruf ro dibunyikan secara tarqiq sebab barisnya di bawah, maka bacanya tipis. Amri min. Ada hukum izhar izhar halqi ya. Karena nun sukun menghadapi ha, maka nun sukun dibaca jelas. Minhum. Ada izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu lam, maka mim sukun dibaca jelas. Minhum la'alimahul. Kemudian ada alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena jika ada lam tasydid maka lam ini terdiri dari 2 lam sukun dan lam fathah. Lam sukun tidak dibaca sehingga masuk langsung ke lam kedua ya. Alladzi dzi mad tabi'i zahiri karena ya sukun didahului baris kasrah maka dzal panjang 2 harokat. Alladzina Berikutnya ada hukum iqlab karena nun sukun menghadapi huruf ba, maka nun sukun bunyinya diganti bunyi mim sukun jadi tam disertai dengung, ditahan. Yastambitu tu mad tabi'i zahiri karena waw sukun didahului dhammah maka panjang to-nya 2 harokat. Nahu hu mad silah qasirah karena ada hak domir diapit 2 huruf yang hidup dan huruf setelahnya bukan hamzah, maka hak panjang 2 harokat. Min ada hukum izhar halqi karena nun sukun menghadapi huruf halqi yaitu hak,
maka nun sukun dibaca jelas. Minhum, tanda wakofnya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.